Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Amri Abdi Piliang, Wasekjen 1 Komnas LPKPK. Kali ini saya ingin menyampaikan kemelut tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia yang kini menjadi marak penempatan ilegal atau unprosedural, dan terjadi stagnasi penempatan PMI yang resmi dan prosedural. Untuk itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait hasil investigasi dan analisa kami mengapa tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia secara resmi dan prosedural menjadi macet atau stagnasi sehingga maraknya penempatan ilegal di mana-mana. Perlu kita ketahui bersama bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020, di sini ada benang merahnya yang harus segera dituntaskan dan perlu direvisi, di mana menurut kami ada 3 item yang selayaknya bukan termasuk biaya komponen penempatan, tetapi dipaksakan masuk menjadi bagian dari biaya penempatan. Pertama adalah dokumen jati diri, yaitu kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran, buku nikah, dan paspor. Semuanya ini adalah dokumen negara yang wajib dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Dan pemerintah telah menggratiskan biaya pengurusan dokumen. Jadi tidak mungkin warga negara asing kita paksa untuk membayar dokumen jati diri yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, pelatihan. Dan yang ketiga, sertifikasi. Pelatihan dan sertifikasi bukan termasuk biaya penempatan, tetapi termasuk biaya pelatihan. Dan itu sudah diatur di dalam pasal 39, 40, dan 41. Artinya di dalam pasal 39 jelas dikatakan itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tentunya pemerintah pusat dalam hal ini yang lebih berwenang adalah Kementerian Tenaga Kerja di bawah Dirjen Bina Latas. Tentunya Dirjen Bina Latas akan mengeluarkan keputusan Dirjen untuk mengatur tentang pelatihan ini, berapa besaran komponen biaya pelatihan, berapa kali harus tatap muka, bagaimana kurikulumnya, silabusnya, bahkan sampai ke tahap pengujian, uji kompetensi, hingga para calon pekerja migran dinyatakan kompeten dan memiliki sertifikat melalui
badan yang ditunjuk oleh negara. Setelah Direktorat Jenderal Bina Latas mengatur semua ini, maka akan kita dapati nilai berapa biaya pelatihan yang harus dibebankan. Dan siapa yang membebani, yang harus membayar biaya pelatihan? Sesuai amanah pasal 39, ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dan tentunya setelah dibuat regulasinya oleh Dirjen Bina Latas, akan diturunkan ke daerah-daerah, provinsi maupun kabupaten kota sesuai amanah pasal 40, menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Tentunya yang membidangi ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Dan selanjutnya diteruskan juga kepada pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini tentunya yang membidangi ketenagakerjaan, yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Jadi jelas di dalam Undang-Undang 18 2017, pelatihan dan sertifikasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota di bawah Kementerian Tenaga Kerja, yaitu Dirjen Bina Latas. Di dalam Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020, disinilah letak kesalahannya, di mana Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020 telah memasukkan 14 item komponen biaya penempatan, termasuk biaya jati diri, pelatihan, dan sertifikasi. Jadi menurut kami selaku Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan, Peraturan Kepala Badan ini harus segera direvisi dan mengeluarkan 3 item yang kami sebutkan tadi, yaitu biaya jati diri, dokumen jati diri, pelatihan, dan sertifikasi. Itu harus dikeluarkan dari Peraturan Kepala Badan karena bukan termasuk kategori kelompok biaya penempatan, tetapi dia mempunyai tersendiri biaya jati diri, mempunyai kebijakan tersendiri, biaya pelatihan dan sertifikasi menjadi kebijakan Kementerian Tenaga Kerja. Oleh Peraturan Kepala Badan Nomor 9 2020, ini semua dicaplok kewenangan dari Kementerian Tenaga Kerja, diambil oleh Peraturan Kepala Badan Nomor 9 menjadi kewenangan BP2MI, tetapi terbentur oleh anggaran. Anggaran tentunya harus diajukan melalui kementerian yang membidangi pelatihan, dalam hal ini Bina Latas. Nah, di sini perlu Bapak DPR selaku wakil rakyat yang terhormat dapat mengevaluasi kinerja Kepala BP2MI yang selama ini terlalu banyak mengeluarkan peraturan-peraturan tetapi sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Bahkan Kepala Badan sendiri pada saat launching Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020, apabila Peraturan Kepala Badan ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Beni Ramdhani siap mengambil sikap mundur dari jabatan Kepala BP2MI. Ini menjadi catatan bagi kami, ada jejak digitalnya. Seorang pemimpin tentunya harus sesuai antara perkataan dengan perbuatan. Kami tidak menyuruh dan tidak memerintahkan agar mengambil keputusan apa yang sudah diucapkan oleh Beni Ramdhani. Tetapi kami mewakili teman-teman para
pekerja migran, para calon pekerja migran, para keluarga pekerja migran, dan juga teman-teman NGO, teman-teman pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia. Apa yang dilakukan dan telah diterbitkannya peraturan-peraturan oleh BP2MI sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Contoh penempatan ke Taiwan. Taiwan adalah negara favorit bagi para pekerja migran, di mana per bulannya bisa mencapai 10.000 per bulan untuk penempatan ke Taiwan. Tetapi sejak diterbitkannya peraturan kepala badan, sehingga pihak Taiwan tidak dapat memberikan legislasi endorsement visa untuk bekerja ke Taiwan apabila seluruh biaya yang dimaktubkan di dalam peraturan kepala badan nomor 9, yaitu ada 14 item yang digolongkan sebagai biaya penempatan, tidak dapat diterima oleh pemerintah Taiwan. Tentunya pihak Menteri Tenaga Kerja pada saat launching KEPKA 72 tahun 2022 juga telah menyampaikan agar Kepala BP2MI Pak Benny Ramdhani segera menerbitkan cost structure. Artinya dengan adanya peraturan kepala badan nomor 9 tahun 2020, kewenangan untuk membuat cost structure ada di tangan BP2MI. Namun sampai saat ini tidak kunjung diterbitkan peraturan cost structure yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman penempatan dan para PMI yang ingin bekerja ke Taiwan. Di sini kami melihat tidak konsekuen apa yang disampaikan oleh Bapak Benny Ramdhani, sehingga penempatan ke Taiwan terjadi stagnasi. Dan untuk itu kami menghimbau agar peraturan kepala badan nomor 9 tahun 2020 segera direvisi, dikeluarkan 3 komponen biaya yang kami sebutkan tadi menjadi di luar daripada biaya penempatan yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman kontraktor Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Tetapi yang diterbitkan oleh Kepala Badan BP2MI adalah kontraktor untuk Malaysia, di mana Malaysia ini jauh sebelum adanya peraturan Kepala Badan telah menerapkan zero cost untuk pekerja asing asal Indonesia ke negara tujuan Malaysia. Jadi bukan sebuah prestasi bagi seorang Benny Ramdhani penempatan zero cost ke Malaysia memang sudah berjalan sebelum adanya peraturan Kepala Badan nomor 9 tahun 2020. Selain daripada itu, kami menilai ada semacam politik yang dimainkan, sehingga di dalam rapat dengar pendapat hari Sabtu yang lalu bersama DPR RI Komisi 9, BP2MI saat itu yang berbicara menyampaikan pemaparan adalah Kepala BP2MI sendiri, Bapak Benny Ramdhani. Ada pasal yang disembunyikan, yaitu pasal 39 Undang-Undang 18 2020, di mana ini menjadi kewenangan Kementerian Tenaga Kerja. Tetapi di dalam pemaparan beliau, pasal 39 ini tidak dibunyikan,
Sehingga yang dibunyikan adalah pasal 40 dan 41, di mana kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melatih para calon pekerja migran, tapi tidak memikirkan anggarannya dari mana. Dan awalnya pasal 40, 41 tentu induknya harus pasal 39 dulu yang melaksanakannya. Tentunya di sini Kementerian Tenaga Kerja di bawah Dirjen Bina Latas. Untuk itu kepada Benny Ramdhani mohon untuk segera merevisi Peraturan Kepala Badan Nomor 9 Tahun 2020. Anda tidak perlu malu, tidak perlu mundur jadi Kepala BP2MI, tetapi ini merupakan demi menyelamatkan anak bangsa, demi perintah Presiden Joko Widodo untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kita asumsikan apabila 10.000 per bulan untuk penempatan tenaga kerja ke Taiwan yang sebelumnya lancar, lebih kurang sekitar 10.000 per bulan untuk negara Taiwan saja. Apabila 10.000 satu orang mendapatkan gaji 10 juta, maka per bulannya akan mendapat 100 miliar uang gaji yang dikirimkan ke kampung halaman, ke Indonesia oleh para pahlawan devisa menjadi devisa negara. Itu baru negara Taiwan, belum Hong Kong, belum Singapura, belum Malaysia, belum Timur Tengah, belum negara-negara lain. Tetapi dengan adanya Peraturan Kepala Badan Nomor 9 2020 yang memasukkan 3 komponen biaya yang kami sebutkan tadi, sehingga menimbulkan stagnasi penempatan resmi dan prosedural. Justru yang menumbuh kembangkan penempatan ilegal dan unprosedural. Untuk itu, mari kita sama-sama benahi tata kelola penempatan pekerja migran ini agar lebih baik. Kami mengkoreksi, bukan berarti kami hater, kami membenci kepala badan, tetapi justru karena kecintaan kami terhadap bangsa dan negara ini. Demikian dari kami, Wasekjen 1 Komnas LPKPK Amri Piliang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.